Yang khusus dari proyek International Street Circuit Mandalika ini, jadi ada 3 ya. Yang pertama pekerjaan aspalnya. Yang kedua pekerjaan drainase horoton. Ini drainase horoton juga cukup unik. Bukaannya hanya kecil 5 cm, tapi kapasitasnya besar sehingga dia bilang ini adalah high capacity drain. Ini sengaja kita pastikan kita gunakan untuk bisa memberikan performa dari sirkuit ini yang airnya itu tidak mengenang nantinya. Yang ketiga adalah pekerjaan concrete barrier. Ini concrete barrier juga cukup unik. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, pekerjaan horoton. Jadi namanya adalah Resifix High Capacity T8300. Ini cukup tinggi, Pak, sekitar 80 cm nih, 1,2 total ini. 1,2 meter. Nah, atasnya kecil. Nanti kalau udah jadi cuma kelihatan seperti ini. Jadi hampir tidak ada tidak ada penampakan bahwa dia itu saluran gitu ya. Nah, tipe yang kedua ini adalah Faserfix Super 100. Ini juga sudah mendapatkan sertifikasi dari FIA dan FIM. Bautnya dia agak ke dalam, Pak, Bapak Ibu, sehingga kalaupun nanti terlindas oleh mobil balap ataupun motor balap, ini juga tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap baut tersebut, sehingga tidak ada risiko terlepas. Untuk yang high cap T8300 itu total panjangnya hampir 4,7 kilo lebih, dan Faserfix 100 itu total panjangnya 2,3 kilo. Jadi memang ini cukup banyak material yang kita impor dari luar, karena memang saat ini belum tersedia di negara kita. Nah, ini metode pemasangan horoton. Jadi seperti biasa, Pak, kita open cut, lalu kita timbun balik. Setelah kita cor, kita timbun balik. Ini contoh jadinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan ini juga contoh jadi dari Faserfix Super 100. Jadi guys, kalau kita perhatikan di trek lurus di sini sudah terpasang 4 jalur untuk drainase horoton, terutama di trek lane sendiri dan di service road sebelah kiri dan kanan. Kalau kita perhatikan, yang garis merah merupakan Resifix High Capacity T8300 dan yang warna hijau merupakan Faserfix Super 100. Jadi di atas trek lane di sini ada 4 lajur ya. Kalau kita perhatikan track lane di samping kanan track lane itu dari tikungan yang ke-17 sampai ke tikungan yang pertama, bahkan berbelok di tikungan yang pertama agak sedikit di sini merupakan Resifix High Capacity. Kemudian di atas service road sebelah kanan di trek lurus mulai dari depan garis start sampai ke tikungan yang pertama juga terpasang Faserfix Super 100. Lalu di sebelah kiri dari track lane terpasang dari garis finish sampai ke tikungan yang pertama, dan yang paling kiri di service road sebelah kiri untuk trek lurus di sini dari depan pedok, yaitu di garis finish sampai ke tunnel 1. Kita berbelok kanan di tikungan yang pertama di sini, di kiri dan kanan masih terpasang dengan Resifix High Capacity, dan yang terlihat sekarang di depan kita untuk sisi kanan terpasang hanya tidak di trek lurusnya karena akan tersambung dengan Faserfix Super 100, dan di sebelah kiri dari track lane di sini di tikungan pertama menuju tikungan kedua seperti ini sudah maksimal sampai di sini, dan di sebelah kirinya tidak ada sampai menuju ke tikungan yang kedua. Sedangkan di tikungan yang kedua untuk sisi kanan seperti yang terlihat merupakan Resifix High Capacity terpasang di sebelah kanan tikungan yang kedua dan dikosongkan dari tikungan yang ketiga sampai ke tikungan yang kelima. Nah, di sini sekarang kalau dari tikungan yang ketiga, kalau kita perhatikan di sebelah kiri dari track lane terpasang dan Resifix High Capacity sepanjang sisi kiri dari track lane dari tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat, kemudian menuju tikungan yang kelima, menuju tikungan yang keenam, ketujuh, sampai melewati tunnel 2, bahkan sampai ke tikungan yang ke-9. Jadi seperti yang terlihat di depan kita ini untuk sisi kanan dari track lane, mulai dari sebelum tikungan yang kelima sampai ke tikungan yang ke-7 ya, sebelum ke tunnel 2 maksud saya, di sisi kanan sini hanya Resifix High Capacity T8300.
Jadi tidak semua sepanjang track line terpasang. Memang sih sepanjang track line yang terpasang, tapi tidak di kiri dan kanan sejajar begitu. Jadi ada titik-titik mana yang lebih krusial yang perlu adanya drainase horizontal untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya genangan air di atas track line. Jadi kalau ada balapan terus ada hujan lebat, tidak akan menjadi masalah atau tidak akan menggenang air di sini. Nah, seperti yang terlihat di sini teman-teman, dari tikungan yang kelima barusan ya sepanjang sampai ke tunnel 2 terpasang drainase horizontal tipe Recipix High Capacity. Tapi di sisi kiri nanti akan terpasang langsung menembus melewati tunnel 2 ya. Sedangkan kalau kita lihat di sisi kanan dari track line, mulai dari tikungan yang ke-7 tidak ada Recipix High Capacity sampai di tikungan yang ke-9 atau mendekati tikungan yang ke-9. Sedangkan dari tunnel 2 di sini seperti yang tersambung dari tikungan yang ke-5 barusan melewati atas tunnel 2 dan berbelok kiri di tikungan yang ke-8, berbelok kiri langsung menuju ke garis atau pagar free casting di tembok luar dari sirkuit MotoGP Mandalika untuk jalur buang langsung atau diresap langsung ke dalam tanah atau pasir yang ada di pinggir pantai di sini. Dan sekarang kita berada di tikungan yang ke-9, mulai terpasang di sisi kanan Recipix High Capacity sampai di bawah tebing. Nah, untuk sisi dari tebing di sini untuk track line terpasang jenis dari Pasarfix Super 100 sampai mendekati ke tikungan yang ke-10. Sedangkan di sisi kiri dari tikungan yang ke-9 tidak terpasang untuk Recipix High Capacity ataupun Pasarfix Super 100 sampai menuju ke tikungan yang ke-11. Bisa diperhatikan oleh teman-teman kenapa di sisi kiri di sini tidak ada drainase horizontal kecuali hanya di sisi kanan. Ya, semoga bisa teman-teman bandingkan atau perhatikan untuk gambar di samping kiri dengan visual yang kita perhatikan untuk lokasi sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk sisi kiri dari tikungan yang ke-9 sampai ke tikungan yang ke-11 di track line sendiri tidak ada. Jadi untuk bagian track line yang lurus ya, kita perhatikan dari tikungan 9 menuju 10, kemudian dari 10 menuju 11. Untuk garis yang lurus di track line di sisi kanan itu menggunakan Pasarfix Super 100. Sedangkan di tikungan yang ke-11 menuju 12 di sini di sisi kanan dengan Recipix High Capacity. Kemudian di kiri, sebelah kiri sini ya, sebelum tikungan yang ke-12 juga terpasang Recipix High Capacity menuju tikungan yang ke-12, berbelok sedikit ke kiri. Dan sisi kanan dari tikungan ke-12 bahkan dari drainase yang ada sebelum tikungan yang ke-12 sampai menuju ke tikungan yang ke-13 untuk sisi kanan dari track line tidak terpasang drainase horizontal. Sedangkan dari tikungan yang ke-12 menuju 13 untuk sisi track line yang lurus seperti ini di sebelah kiri dari track line ini Pasarfix Super 100 seperti yang kita lihat sampai ke drainase pengganti sungai di atas sini. Dan sekarang kita bisa melihat di tikungan yang ke-13 untuk sisi kiri dari track line ya, seperti yang warna hitam bergaris di sini sampai menuju ke tunnel drainase induk yang ada di bawah tikungan 14 menuju 15 terpasang di sisi kiri. Dan setelah kita melewati tikungan yang ke-13, melewati di atas tikungan yang ke-14 dan di atas drainase induk yang ada di depan kita di sini sampai menuju ke tikungan yang ke-16, bahkan berbelok lagi ke kanan di tikungan yang ke-16 untuk sisi kanan track line terpasang Recipix High Capacity terlihat jelas. Kemudian nanti akan disiapkan di sini di sambungan aspal yang ada di tikungan yang ke-16 di sini di area run off aspal maksud saya. Belum terpasang tergali di sini, sedang persiapan juga untuk Recipix Capacity di sisi kiri dari track line. Kalau kita perhatikan benar-benar dari tikungan yang ke-15 ini ya untuk sisi kiri mulai terpasang di sini. Bahkan di tikungan yang ke-16 terpasang 3 garis di sini kalau kita perhatikan karena sisi kiri atau sisi paling kiri luar di sini merupakan run off aspal di tikungan yang ke-16 menuju ke tikungan yang ke-17. Jadi di sini dipasangkan di sebelah kiri di sini nanti akan menyambung dengan jalur yang masuk ke area pit yang berada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-17 seperti yang terlihat di depan kita di sini.
Oke, inilah tikungan yang ke-17. Seperti yang terlihat di sini masih penggalian di sisi kirinya yang merupakan jalur drainase juga untuk Harroton tipe Recipex High Capacity. Sekian dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi yang bertanya kemarin, di titik mana saja terpasang drainase Harroton. Mudah-mudahan melalui video singkat ini bisa terlihat dengan jelas lokasi peletakan drainase Harroton, baik itu Recipex High Capacity T8300 dan Pasarpex Super 100 dengan total panjang 2352 meter dan Recipex High Capacity dengan panjang 4702 meter. Jadi kalau kita perhatikan dari satu lap putaran barusan ya, untuk pemasangan dua jenis drainase Harroton di sini memang sudah terlihat terpasang di keseluruhan dari lintasan atau dari trek di sini. Jadi untuk persentase pemasangan drainase Harroton bisa kita simpulkan sudah mencapai 90% lebih, karena hanya tinggal melakukan pembetonan atau pengecoran yang sudah tertanam. Sekian dulu reportase saya mengenai drainase Harroton dengan lokasi atau peletakannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang suka video ini, silahkan disukai dan di-share ke teman-teman yang lain agar sama-sama kita mengetahui bagaimana progres peletakan drainase Harroton yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan jangan lupa untuk menulis kolom komentar dengan komentar teman-teman semua. Sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya kita akan mencoba mencari informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar dari teman-teman semua. Kurang lebihnya dari narasi dan visual yang saya bagikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Jaga protokol kesehatan selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.